Smile. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah ruang informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan film The Planet of the Apes versi original yang kedua, yaitu Beneath the Planet of the Apes. Film ini dirilis tahun 1970 dan merupakan kelanjutan langsung dari cerita di film pertama. Kalau kalian belum nonton film sebelumnya, sangat disarankan kalian menonton alur filmnya terlebih dahulu, supaya nggak gagal paham dengan jalan ceritanya. Oke, nggak pakai lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Di ending film pertama, Taylor menemukan reruntuhan patung Liberty. Saat itulah ia menyadari bahwa selama ini ia itu berada di bumi yang sama, namun pada waktu yang berbeda, yaitu bumi tahun 3978. Taylor dan Nova pun tetap melanjutkan perjalanan menuju kawasan terlarang. Hari itu sangat panas dan mereka memutuskan istirahat sejenak. Perlahan-lahan Taylor mengajari Nova berbicara. Ia juga menunjukkan kalung bertuliskan namanya lalu memberikan kepada Nova. Ia berharap suatu saat Nova bisa memanggil namanya. Taylor pun mulai berangan-angan, apa tidak sebaiknya ia dan Nova menetap di suatu tempat lalu melahirkan keturunan mereka. Tentu saja Taylor akan mengajari anak-anaknya berbicara. Setelah cukup beristirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Lalu mereka sampai di sebuah padang gurun yang sangat luas. Tiba-tiba daratan itu membelah dan nampak sebuah tebing tinggi di hadapan mereka. Taylor menjadi heran mengapa tempat itu mendadak berubah. Lalu ia turun dari kuda untuk memeriksa sekeliling. Taylor kemudian berpesan kepada Nova, jika terjadi sesuatu padanya, cobalah pergi mencari Zira di desa. Karena ia khawatir ada hal misterius di tempat tersebut. Dan benar saja, saat mencoba untuk menghantam tebing dengan senjatanya, Taylor malah lenyap menghilang. Dan seketika tempat itu kembali berubah menjadi padang gurun. Nova menjadi bingung kemana Taylor pergi, lalu ia segera meninggalkan tempat itu untuk mencari Zira. Di saat yang bersamaan di suatu tempat ada sebuah pesawat angkasa terdampar. Mereka ini adalah tim astronot kedua yang dikirim untuk menjelajahi angkasa. Sama seperti Taylor dan rekan-rekannya. Namun sayangnya, hal yang terjadi pada Taylor juga terjadi pada mereka. Pesawat angkasa mereka mengalami crash landing, sang kapten mengalami luka parah, dan seorang astronot yang bernama Brent selamat dari insiden tersebut. Mereka juga tidak tahu di planet apa mereka mendarat. Namun yang pasti, mereka terdampar di masa depan sama seperti yang dialami Taylor. Luka yang dialami kapten cukup parah, sang kapten pun tidak bertahan lama lalu meninggal. Kini Brent adalah satu-satunya astronot yang selamat dan ia harus berjuang sendirian di planet yang tidak ia ketahui. Setelah mengubur jenazah sang kapten, Brent dikejutkan kedatangan seseorang menunggangi kuda. Dan ternyata dia adalah Nova. Brent bersyukur ternyata ada manusia di planet tersebut. Ia mulai memperkenalkan diri namun Nova tidak menjawabnya. Lalu Brent melihat kalung yang sama seperti miliknya juga dipakai Nova. Brent membaca nama yang tertulis adalah Taylor. Tentu saja Brent mengenal Taylor karena ia adalah rekan sesama astronot. Taylor, where is he? Brent bertanya di mana Taylor berada, mengapa ia juga terdampar di planet asing ini. Nova pun tidak menjawabnya, lalu Brent menyadari kalau Nova tidak dapat berbicara. Kemudian Brent memutuskan pergi bersama Nova untuk menjelajahi planet misterius tersebut. Setelah seharian melakukan perjalanan, sampailah mereka ke desa para kera. Nova ingat pesan yang disampaikan Taylor untuk mencari Zira jika terjadi sesuatu padanya. Nova menunjuk ke arah di mana para kera itu sedang berkumpul. Brent masih tidak percaya dengan penglihatannya, lalu ia mengedap-endap untuk melihat lebih dekat. Sepertinya sedang ada sebuah pertemuan penting di desa kera. Pertemuan itu dihadiri kelompok akademis, prajurit, dan para pejabat. Lalu nampak seekor kera dari keturunan gorila sedang berpidato. Ia bernama Ursus, seekor gorila berpangkat komandan. Keturunan gorila memang sebagian besar tuh menjadi prajurit di bangsa kera. Dalam pidatonya, ia mengingatkan pada bangsa kera untuk menghindari manusia jika perlu membunuhnya. Hal tersebut sudah sesuai dengan hukum yang tertulis pada gulungan suci yang merupakan perintah langsung dari leluhur agung mereka, yaitu seekor kera cerdas yang nantinya dikenal dengan nama Caesar. Caesar adalah kera cerdas pertama yang bisa berbicara. Diketahui Caesar hidup pada peradaban pertama kera cerdas. Dia adalah kera yang mewasiatkan gulungan suci yang menjadi pedoman hidup bangsa kera, yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut pada film ketiga dan selanjutnya. Ursus kemudian berkata tidak seharusnya mereka takut memasuki daerah terlarang.
Selama masih ada ketakutan, maka bangsa kera sepenuhnya tidak akan pernah bisa menguasai dunia. Ia meyakini kalau kawasan terlarang ada sisa-sisa manusia yang tinggal di sana. Yang harus mereka lakukan adalah masuk ke sana lalu melakukan penyerbuan. Ursus memang memiliki ambisi untuk menjadikan kera sebagai makhluk satu-satunya yang ada di planet tersebut. Namun, ia akan membiarkan beberapa manusia hidup untuk kepentingan penelitian, tentu saja jika Dr. Zaius menginginkannya. Setelah selesai pertemuan, Komandan Gorila pergi mandi sauna bersama Dr. Zaius. Komandan memberitahu Zaius, diam-diam ia telah mengirimkan mata-mata untuk masuk ke kawasan terlarang. Namun anehnya, anak buah mereka mengalami kejadian misterius yang tidak bisa dijelaskan, seperti terjadi gempa dadakan dan hal-hal aneh lainnya. Dari 12 anak buah yang dikirimkan, hanya satu yang kembali dan yang lain menghilang tanpa jejak. Oke, kita pindah ke rumah Cornelius dan Zira yang baru saja sampai ke rumah. Saat masuk ke dalam, mereka dikejutkan dengan kehadiran Nova dan Brand. Cornelius dan Zira adalah kera yang baik, maka dari itu Nova mengajak Brand menemui mereka. Zira sangat terkejut, ternyata ada manusia lain yang bisa berbicara. Lalu Brand memberitahunya kalau ia dan Taylor saling mengenal. Ia juga bertanya apakah mengetahui kemana Taylor pergi. Lalu Cornelius menunjukkan sebuah peta di mana Taylor dan Nova pergi sebelumnya. Dan mungkin saja Brand bisa menemukan Taylor di sana. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah dan membuat kaget mereka. Zira meminta Brand dan Nova segera bersembunyi. Dan ternyata dia adalah Dr. Zaius. Zaius datang untuk memberitahu perihal pidato Komandan Gorila yang mendapat informasi jika terjadi hal misterius di kawasan terlarang. Ursus berencana pergi menuju kawasan terlarang bersama prajurit kera. Sebagai Menteri Sains, Dr. Zaius juga memiliki kewajiban ikut pergi ke sana untuk mengetahui apakah ada manusia cerdas lainnya di tempat tersebut. Dr. Zaius sangat mengerti resiko bahaya pergi ke kawasan terlarang. Maka dari itu, ia berharap jika terjadi sesuatu padanya, kelompok akademis bisa mempertahankan eksistensi bangsa kera, terutama Cornelius dan Zira. Setelah Dr. Zaius pergi, Zira meminta Brand dan Nova pergi ke kawasan terlarang. Ada kemungkinan Taylor berada di sana. Namun Brand harus menggunakan pakaian yang sama seperti yang dipakai Nova untuk mengelabui para kera. Setidaknya jika nanti ia tertangkap, mereka tidak akan berpikir kalau Brand adalah manusia cerdas lalu digunakan bangsa kera sebagai bahan penelitian. Setelah berganti pakaian, pasangan yang mirip Tarzan and Jane ini segera berangkat. Sayangnya, di tengah jalan para prajurit kera itu melihat mereka lalu menembak kuda yang mereka naiki. Sejak kedatangan Taylor, para prajurit memang meningkatkan kewaspadaan dan rajin berpatroli. Mereka berdua berusaha lari dari kejaran prajurit, meski akhirnya mereka berhasil ditangkap. Para prajurit kera itu mengurung mereka bersama manusia lainnya, dan ternyata mereka ditangkap hanya untuk dijadikan target latihan. Prajurit dari bangsa kera melakukan latihan militer tiap hari, karena nantinya mereka akan melakukan penyerbuan ke kawasan terlarang. Setelah selesai melakukan latihan, para manusia itu dikembalikan ke dalam kandang. Tak ketinggalan, Brand dan Nova juga dibawa ke sana untuk dijadikan target latihan keesokan harinya. Kebetulan saat itu Zira berada di kandang. Ia terkejut melihat Brand dan Nova ditangkap. Ia berusaha menyelamatkannya dengan mengatakan kalau mereka adalah manusia yang bisa menjadi bahan penelitiannya. Tentu saja agar mereka tidak menjadi bulan-bulanan para prajurit. Namun Ursus mengatakan tidak karena mereka berdua sudah ditetapkan akan menjadi target latihan. Keesokan harinya, Brand dan Nova dibawa para prajurit itu pergi menuju tempat latihan. Zira juga ikut mengantarnya. Saat mereka dimasukkan ke dalam gerobak, Zira berkata kepada kusir yang membawanya kalau ia akan memberi tambahan pengaman. Padahal diam-diam Zira malah membuka kunci kurungan. Zira memberi kode kepada Brand kalau pintunya tidak terkunci. Lalu di tengah jalan, Brand mulai beraksi. Ia keluar dari kurungan lalu menghajar Pak Kusir. Tidak mudah menghadapinya karena ia spesies gorila yang cukup kuat. Setelah berhasil mengalahkan Pak Kusir, Brand memisahkan kuda dari gerobaknya, lalu ia dan Nova segera pergi menuju kawasan terlarang. Namun, lagi-lagi aksi mereka diketahui prajurit gorila, lalu melakukan pengejaran. Brand dan Nova kabur ke arah bukit bebatuan. Hal itu memudahkan mereka untuk mencari tempat persembunyian. Mereka menemukan sebuah goa, lalu masuk ke dalam. Nampaknya prajurit gorila itu mengurungkan niatnya untuk melanjutkan pengejaran. Mereka takut kejadian yang dialami prajurit sebelumnya terjadi pada mereka.
Di dalam gua itu, Brand menemukan benda-benda peradaban yang terlihat familiar. Lalu ia memeriksa sekeliling. Brand melihat ada bekas instalasi listrik di sana. Bahkan ia menemukan sebuah papan bertuliskan New York. Saat itulah Brand menyadari ternyata reruntuhan itu adalah bekas stasiun kereta kota New York. Brand menduga bahwa saat ini ia sedang berada di bumi yang sama namun jauh di masa depan. Tentu saja saat melihat tahun kalender pada kronometer pesawat. Brand juga meyakini kalau hancurnya peradaban manusia pasti diakibatkan peperangan atau bom nuklir yang menghancurkan segalanya. Sementara itu di Desa Kera, para Dewan Wakil Rakyat sedang berkumpul membahas rencana mereka pergi ke kawasan terlarang. Terlebih mereka mengetahui Brand dan Nova berhasil lolos di kawasan terlarang. Komandan pun mempercepat jadwal dan menyatakan akan menyerbu kawasan terlarang untuk berperang melawan manusia. Sementara itu di luar, gelombang protes menolak peperangan datang dari golongan akademis. Mereka tidak mau ada pertumpahan darah terjadi pada bangsa Kera. Namun para prajurit gorila itu malah bertindak agresif. Mereka menangkap para demonstran lalu mengurung mereka. Setelah semua persiapan selesai, para prajurit dari bangsa Kera dengan gagahnya beramai-ramai menuju kawasan terlarang. Sementara itu, Brand diam-diam keluar ke atas untuk melihat-lihat. Ternyata para prajurit Kera itu masih ada di sana berjaga agar Brand tidak kabur keluar. Tanpa sengaja, Brand mendengar pembicaraan mereka kalau para prajurit tempur sedang bergerak ke sini. Tidak ada pilihan, Brand dan Nova berkeliling, siapa tahu ia menemukan jalan keluar lainnya. Brand dan Nova pun terus berjalan sampai akhirnya mereka sampai ke sebuah tempat yang mereka yakini sebagai reruntuhan kota New York. Dan sebagian besar reruntuhan kota terkubur di dalam tanah. Kemudian Brand menemukan ada sebuah pancuran lalu meminum airnya. Ia juga meminta Nova untuk meminumnya. Tiba-tiba Brand bersikap aneh. Entah mengapa ia menenggelamkan kepala Nova yang sedang minum ke penampungan air seolah-olah ingin membunuhnya. Brand kemudian berteriak, kepalanya terasa sakit. Ia merasakan ada sesuatu yang merasuki pikirannya. Sambil berjalan sempoyongan, ia masuk ke sebuah ruangan melalui sebuah pintu besar. Di dalam ruangan itu, ia melihat sosok mirip manusia yang terlihat sedang berdoa menyembah sebuah bom nuklir. Kemudian sosok itu berbalik dan Brand pun mencoba berbicara kepadanya. Namun orang itu hanya mengangguk-anggukkan kepala. Lalu Brand merasa ada yang berbicara melalui pikirannya. Dan ternyata orang itu memiliki kemampuan telepati karena ia berbicara melalui pikirannya. Lalu datang dua orang menghampiri Brand. Mereka meminta Brand ikut bersamanya. Brand dibawa ke sebuah ruangan rahasia. Di sana terdapat beberapa orang yang sedang berdiri, seolah-olah menunggu kedatangan dirinya. Mereka terlihat seperti para pejabat tinggi dan diketuai oleh seseorang yang bernama Mendes. Mereka juga berbicara menggunakan kemampuan telepati. Mereka bertanya apa yang dilakukan Brand di tempat ini, apakah ia seorang mata-mata? Lalu Brand menjawab, ia adalah seorang astronot dan tanpa sengaja terdampar ke sini. Brand mengatakan kalau ia juga berasal dari planet ini, namun dari masa yang berbeda sekitar 2000 tahun yang lalu. Ia datang melalui sebuah penyimpangan waktu dan mungkin hal itu juga yang terjadi pada rekannya Taylor. Selain kemampuan telepati, mereka juga mampu melakukan penerawangan atau menciptakan citra visual untuk melihat setiap aktivitas yang terjadi di dekat kawasan mereka. Lalu mereka bertanya siapa wanita yang bernama Nova. Brand pura-pura tidak tahu karena ia tidak ingin terjadi sesuatu padanya. Lalu seorang lelaki berkulit hitam mendekatinya. Sambil memejamkan mata, ia menggunakan kemampuan telepatinya untuk mengendalikan pikiran Brand. Brand pun menjadi kesakitan. Selain itu, yang lain juga menghujani Brand dengan berbagai macam pertanyaan. Brand sangat kesakitan lalu meminta mereka menghentikannya. Tanpa diduga, Mendes berbicara menggunakan mulutnya. Ia mengatakan kalau Brand memiliki kecerdasan yang sangat terbatas. Seorang wanita yang disebut dengan Albina bertanya apakah ia pernah pergi ke kota Kera. Brand mengiyakan, lalu ia bertanya mengapa harus ribet-ribet menggunakan telepati sedangkan mereka bisa berbicara. Lalu mereka mengatakan mereka akan bicara jika memang diperlukan, seperti berdoa atau bernyanyi untuk Tuhan mereka, yaitu sebuah bom atom yang ada di ruangan sebelumnya. When we sing to our God, When we pray, the bomb is a holy weapon. Brand pun menjadi heran apakah mereka sudah sinting. Lalu Mendes menjelaskan kalau bom itu adalah senjata suci perdamaian. Selain itu, mereka juga memiliki kemampuan hipnotis traumatis sebagai senjata, seperti penghalang visual atau menciptakan ilusi yang ditujukan kepada target mereka.
Mereka bertanya apa tujuan para kera-kera itu sebenarnya. Brand pun mengatakan tidak tahu karena ia baru saja sampai. Salah satu hal yang mereka khawatirkan adalah bangsa kera. Mereka takut jika suatu saat mereka datang lalu menghancurkan mereka. Alasan itulah yang membuat mereka menjaga bom suci perdamaian tersebut. Selain itu, kemampuan ilusi mereka hanyalah alat untuk menakut-nakuti saja dan bersifat sementara. Dan jika terpaksa, mereka akan menggunakan bom atom yang mereka sembah sebagai senjata pamungkas mereka. Setelah mendengar hal tersebut, Brand mengatakan kalau mereka sudah gila, karena bom itu akan menghancurkan segalanya, termasuk para manusia. Lalu Brand melihat Nova dibawa masuk ke dalam ruangan. Brand meminta kepada mereka jangan menyakitinya. Albina mengatakan kalau mereka tidak pernah menyakiti siapapun. Lagi-lagi, pria berkulit hitam itu menggunakan kemampuan telepatinya untuk mengendalikan pikiran Brand, yang membuat Brand menyakiti Nova. Awalnya, Brand memang tidak ingin memberitahu mereka soal rencana penyerbuan bangsa kera karena memang bukan urusannya. Namun mereka malah memanfaatkan Nova, karena itu Brand terpaksa memberitahu mereka. Brand mengatakan kalau para kera itu sedang bergerak kemari, mereka datang dalam jumlah yang besar. Lalu mereka menggunakan kemampuan penerawangan untuk melihat keadaan di luar, yang ternyata para bangsa kera itu hampir sampai ke tempat mereka. Mendes dan anggotanya menciptakan ilusi untuk menakut-nakuti mereka. Di hadapan prajurit kera itu tiba-tiba muncul api yang besar, membakar bangsa kera yang ditancapkan pada sebuah tiang. Tentu saja hal tersebut membuat sebagian prajurit kocar-kacir. Lalu terlihat sebuah patung kera raksasa di hadapan mereka. Patung itu juga mengeluarkan darah. Dr. Zaius yang melihatnya tetap memiliki keyakinan kuat bahwa sang leluhur tidak mungkin menyakiti mereka. Ia bergerak maju menuju lautan api tersebut, lalu perlahan-lahan patung itu jatuh menimpanya. Sesaat kemudian lautan api itu menghilang. Dr. Zaius mengatakan tidak ada yang perlu ditakutkan, apa yang mereka lihat hanyalah ilusi. Karena itu, Komandan Gorilla meminta semua prajurit maju menuju pusat kawasan terlarang. Dan akhirnya rombongan kera itu sampai di sana. Mereka terkejut melihat reruntuhan sisa peradaban manusia yang ternyata lebih maju. Sementara itu, Mendes melihat bahwa ilusi yang mereka ciptakan tidak mempan. Tidak ada jalan lain selain mengaktifkan bom untuk berjaga-jaga. Lalu Mendes meminta semua anggotanya untuk berkumpul di ruang ibadah. Mereka bernyanyi sambil memanjatkan doa bersama. Brand dan Nova juga diberi pakaian yang sama untuk ikut bergabung dengan mereka. Mereka melakukan pemujaan kepada bom atom yang mereka anggap sebagai penyelamat manusia. Mereka menutup doa dengan mengatakan kalau mereka akan memperlihatkan isi hati mereka. Setelah selesai berdoa, mereka semua berdiri, lalu mereka melakukan sesuatu pada wajah mereka. Dan ternyata wajah manusia mereka hanyalah tipuan, karena di baliknya terlihat wajah mereka yang sebenarnya. Dan akhirnya misteri siapakah mereka terjawab. Jadi mereka adalah manusia yang selamat dari perang besar dan bencana nuklir, namun terkena dampak efek radiasinya. Selama ini mereka tinggal di bawah permukaan untuk mengurangi dampak radiasi. Selama berabad-abad mereka mengalami mutasi dari generasi ke generasi. Jadi mereka bisa disebut dengan istilah mutan. Hal itu terlihat dari wajah pucat mereka dan pembuluh darah yang menonjol. Hingga akhirnya mereka juga memiliki kemampuan telepati. Jadi alasan bangsa kera itu nggak boleh memasuki kawasan terlarang dikarenakan saat gulungan suci itu dibuat mungkin efek radiasinya tuh masih sangat berbahaya. Dan mereka tetap menjaganya sampai hari ini. Para manusia mutan itu tidak bisa membiarkan Brand pergi begitu saja. Lalu Brand dibawa ke ruang bawah tanah oleh pria mutan berkulit hitam. Dan ternyata Taylor selama ini tuh dikurung di sana. Brand senang bisa bertemu dengan Taylor lalu menceritakan segala kengerian yang ia alami. Ternyata si kulit hitam itu sengaja mempertemukan mereka. Ia menggunakan kemampuan pengendali pikiran untuk membuat mereka berkelahi satu sama lain. Lalu mutan berkulit hitam itu meminta pengawalnya mengambil sebuah senjata lalu memberikan kepada Brand dan Taylor. Mereka pun kembali bertarung. Sementara itu, Nova yang sedang dibawa seorang mutan mendengar suara Taylor dan Brand di bawah. Ia menggigit mutan itu lalu lari ke arah sumber suara. Ia melihat mereka bertarung. Tiba-tiba ia bisa berbicara dan memanggil Taylor. Kehadiran Nova membuyarkan konsentrasi pengendalian pikiran. Ia menjadi lengah dan Taylor langsung menghajarnya. Mereka menjepitnya pada pintu berduri yang akhirnya menewaskan dirinya.
Setelah itu, Brand memberitahu Taylor kalau para mutan itu memiliki sebuah bom atom yang bertuliskan abjad Yunani Alpha dan Omega. Taylor ternyata mengetahui arti tulisan tersebut. Bom itu memang sudah dibuat sejak zaman dahulu dan merupakan senjata pemusnah massal atau bom kiamat. Mereka harus segera menghentikan peperangan, jika tidak, para manusia mutan itu akan menyalakan bom lalu menghancurkan bumi dan isinya. Para pasukan kera saat ini sudah masuk ke reruntuhan kota. Mereka menangkap dan membunuh para manusia mutan itu, namun beberapa ditemukan sudah tewas karena bunuh diri. Brand dan Taylor segera keluar dari sana. Tiba-tiba seekor prajurit gorila mendatangi mereka. Ia menodongkan senjata, karena itu Taylor langsung menghajarnya. Prajurit itu juga melepaskan tembakan ke arah Nova yang membuatnya meninggal seketika. Taylor benar-benar merasa kehilangan dirinya. Ia mengutuk perbuatan gorila-gorila itu dan bersumpah akan menghancurkan mereka semua. Sementara itu, para pasukan kera berhasil sampai ke ruangan utama. Mereka menemukan seorang manusia mutan berdiri di depan bom atom. Sebelum para kera itu menangkapnya, ia berbicara dan membuat para kera itu terkejut. This instrument of my God. Dari tempat persembunyiannya, Taylor dan Brand melihat kalau manusia mutan itu menekan tombol untuk mengaktifkan mekanisme bom tersebut. Pria mutan itu mengatakan kepada bangsa kera bahwa bom ini adalah tuannya. Your God, eh? Lalu Komandan Ursus menembaknya hingga tewas. Ursus juga menembaki bom itu agar hancur berkeping-keping. Namun Dr. Zaius meminta Ursus berhenti menembakinya karena sepertinya bom itu adalah senjata yang sangat berbahaya. Lalu Komandan Gorila memerintahkan prajuritnya untuk menarik bom atom itu dan berencana membawanya keluar. Mereka berhasil merobohkan bom tersebut. Namun karena terbentur, bom itu mengeluarkan asap beracun. Taylor dan Brand yang sedang mengendap-endap untuk menghentikan mereka malah ketahuan. Dr. Zaius memerintahkan prajurit menembak Taylor dan membuatnya jatuh ke bawah. Brand menjadi kesal lalu menembaki mereka, namun sayangnya ia kehabisan peluru dan para kera itu berhasil membunuhnya. Sementara itu, Taylor yang sekarat diam-diam mendekati mekanisme bom tersebut. Dan sesaat sebelum tewas, ia menekan tombol untuk meledakkannya. Seketika, bom itu meledak dan menghancurkan segala kehidupan yang ada di bumi. Tidak ada yang tersisa dari bangsa kera ataupun manusia. Bahkan narator dari film ini mengatakan bahwa bumi telah mati. The insignificant planet is now dead. Lalu apa yang terjadi pada Zira dan Cornelius? Karena dari tadi kita tidak melihat mereka berdua. Seekor ilmuwan kera yang bernama Dr. Milo menemukan pesawat angkasa setelah Taylor memberitahu lokasi pendaratannya pada Cornelius. Diam-diam ia mempelajarinya selama ini lalu memperbaikinya. Saat pasukan kera itu menuju kawasan terlarang, Zira, Cornelius, dan Milo yang tidak suka peperangan kabur meninggalkan bumi menggunakan pesawat angkasa milik Taylor. Saat mereka baru saja keluar dari orbit, bom itu meledak. Gelombang kejut dari ledakan itu mendorong dan membuat pesawat mereka menembus celah waktu lalu membuat mereka terdampar di bumi 2000 tahun di masa lalu. Lalu apakah yang akan terjadi pada mereka bertiga? Karena saat itu peradaban manusia belum mengalami kehancuran dan para kera belum berevolusi secerdas mereka. Dan tentu saja petualangan Zira dan Cornelius masih berlanjut pada film berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.